Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zum Deutsch lernen. Halo semua dan selamat datang di seri video belajar bahasa Jerman bersama Jermanika. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang garis besar Verben atau kata kerja. Di pelajaran kali ini, kita akan fokus belajar regelmäßige Verben atau schwache Verben atau kata kerja beraturan. Jangan lupa untuk kunjungi link yang ini untuk mendapatkan freebies dan beli buku digital yang sudah aku siapkan untuk memudahkan kalian belajar bahasa Jerman. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. So, yuk mulai. Los geht's! Salah satu tipe dari kata kerja atau Verben dalam bahasa Jerman adalah regelmäßige Verben. Regelmäßige Verben sering juga disebut dengan schwache Verben. Kalau ditranslate ke Indonesia, artinya adalah kata kerja yang beraturan. Di pelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana aturan dasar untuk mengkonjugasi schwache Verben di tense presence. Lalu, kita akan mencoba untuk mengkonjugasi beberapa schwache Verben. Verbkonjugation im Presens. Kita sudah belajar struktur dari kata kerja di pelajaran 11. Yang belum nonton, silahkan klik link yang di atas. Verben terdiri dari verb stam dan endung. Saat mengkonjugasi Verben di tense presence, verb stam tidak berubah. Endung akan berubah sesuai dengan subjeknya. Apakah subjeknya adalah berupa orang atau benda, dan apakah subjeknya dalam bentuk singular atau plural. Ketika kita mengkonjugasi sebuah kata kerja, kita akan membutuhkan personal pronomen atau kata ganti. Nah, ini sudah juga aku jelaskan di pelajaran 10. Bagi yang belum menonton, silahkan klik link yang di atas. Pronomen tersebut ada dalam bentuk singular dan juga plural. Kalian bisa mengingat tabel ini, atau belajar bentuk konjugasi dari setiap verben satu persatu. Kita akan melihat konjugasi untuk setiap pronomen. Ingat, verb stam tidak berubah. Ich endungnya akan berubah dari en menjadi e. Untuk du, endungnya akan berubah dari en menjadi st. Untuk rcs dan ir, endungnya akan berubah dari en menjadi t. Dan akan ada 4 pronomen di mana endungnya tidak berubah, yang berarti endungnya akan tetap en. Pronomen itu adalah si formal, orang kedua, bentuk singular dan plural, si, orang ketiga plural, dan wir, orang pertama plural. Supaya lebih jelas, yuk kita langsung lihat contohnya. Verben pertama, wohnen. Ich wohne, du wohnst, sie wohnen, sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. Kalau kalian sudah ingat perubahan endung untuk setiap pronomen, maka akan sangat gampang untuk mengkonjugasi schwache Verben ini. Contoh kedua, spielen. Ich spiele, du spielst, sie spielen, sie es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, sie spielen. Selanjutnya, machen. Ich mache, du machst, sie machen, sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen, sie machen. Nah, sekarang perlu kalian tahu bahwa dalam bahasa Jerman pasti ada yang namanya pengecualian. Sekarang aku akan membahas beberapa pengecualian untuk konjugasi schwache Verben. Jadi, ada beberapa Verben yang huruf terakhir di verb stamnya adalah S, SZ, atau Z. Contohnya adalah reisen dan tanzen. Verben-verben ini mempunyai huruf terakhir dari verb stamnya dengan bunyi S. Untuk verb stam yang seperti ini, ketika kita mengkonjugasi verben untuk personal pronomen du, maka endungnya bukan diganti menjadi st, tetapi menjadi t. Ingat, pengecualian ini khusus untuk personal pronomen du saja. Contohnya seperti ini. Reisen. Ich reise, du reist, sie reisen, sie es reist, wir reisen, ihr reist, sie reisen, sie reisen.
Kalau kalian lihat di sini, konjugasi untuk do bukan menjadi reist, tetapi reist. S-nya hanya satu saja. Karena endungnya bukan dirubah dari en menjadi st, tetapi dari en menjadi t saja. Hal ini terjadi karena untuk mencegah adanya penyebutan s yang panjang di tengah kata. Contoh kedua adalah tanzen. Ich tanze, du tanzt, sie tanzen, sie tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen, sie tanzen. Lihat kan, konjugasi untuk personal pronomen du bukan menjadi tanzt, tetapi tanzt. S-nya tidak ada. Kemudian ada juga pengecualian berikutnya, yaitu jika huruf terakhir di verb stam adalah D atau T. Contohnya adalah arbeiten, warten, dan reden. Ketika mengkonjugasi untuk personal pronomen do, maka endungnya bukan diganti menjadi st, melainkan menjadi est. Jadi ada penambahan e sebelum st. Hal ini dikarenakan karena berhubungan dengan cara pengucapannya. Perubahan juga terjadi untuk pronomen rcs dan ir. Endungnya bukan dirubah menjadi t saja, tetapi menjadi et. Ada penambahan e sebelum t. Berikut contohnya. Arbeiten. Ich arbeite. Du arbeitest. Sie arbeiten. Sie arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Kalian bisa lihat untuk pronomen do bukan menjadi arbeitst, tetapi menjadi arbeitest. Lebih gampang kan diucapkannya? Dan untuk personal pronomen rcs dan juga ir, ada juga penambahan e. Jadi bukan arbeit, tapi menjadi arbeitet. Contoh kedua, reden. Ich rede, du redest, sie reden, rcs redet, wir reden, ihr redet, sie reden, sie reden. Untuk personal pronomen do bukan menjadi redst, tetapi menjadi redest. Dan untuk personal pronomen rcs dan juga ir bukan menjadi red, tetapi redet. Tidak perlu takut atau khawatir atau mungkin merasa tertekan ya kalau kalian mau mengkonjugasi verben. Mungkin kalian belum terbiasa aja. Lama-kelamaan kalau kalian berusaha, pasti kalian juga bisa. Yeay, vielen Dank. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan share ke teman kamu yang juga mau belajar bahasa Jerman secara otodidak. Kalau kalian belum subscribe juga, yuk sekarang subscribe dan jangan lupa tekan tanda belnya supaya kalian dapat notifikasi dan lanjut belajar bahasa Jerman. Dan kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Oke dan lo itu, see you in next video. Ciao!